Ibu udah capek ya, panas juga ya. Saya topiknya adalah mengenai endokrin. Ada yang tahu endokrin itu apa? Yang ada yang tahu? Jadi di sini mungkin lebih banyak bergerak di growth-nya, ya. Jadi yang dokter sebelumnya lebih banyak di kembangnya, kalau saya di growth-nya. Meskipun ada hormon juga yang bergerak di kembangnya. Salah satunya adalah ini, hormon tiroid. Ada yang tahu di mana tiroid? Kelenjar, oh pinter semua. Oh kan itu ada kelenjar, itu kelenjar endokrin namanya ya, hormon tiroid. Nah ini penting, hormon ini penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan. Tadi salah satu ibu bertanya, kalau anak saya lahir normal, tidak cukup bulan, berat badannya bagus, apakah masih bisa mengalami kelainan? Ini salah satunya. Lahirnya anaknya bagus-bagus aja, ternyata kemudian mengalami gangguan perkembangan. Ya makanya perlu di screening. Karena lahirnya oke-oke aja, terus kemudian ketahuannya 3 bulan, 4 bulan. Lihatkan gambar berikutnya. Slide berikutnya, Mas. Sorry. Di sini ya. Ya ini. Nah, ini lihatkan. Ini anak yang lebih tua yang mana kira-kira? Yang besar. Yang besar. Iya. Yang tunjuk yang hijau ini ya. Yang ini. Pink. Iya. Iya. Ternyata yang ini umurnya udah 30 tahun. Kebayang nggak? Ya ini mengalami penyakit kongenital hipotiroid, penyakit kekurangan hormon tiroid yang tidak diterapi, tidak ketahuan. Ini adanya untungnya berhasil nggak di negara kita. Tapi kalau kita bayi-bayi kita, anak-anak kita nggak ketahuan, begini jadinya. Anaknya pendek, mukanya juga kelihatan datar ya, kasar mukanya ya, tidak berekspresi. Ini IQ-nya nggak nyampe 60 nih, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya lanjutkan, lihat mukanya seperti ini, sian ya. Nah ini kejadiannya nggak jarang, 1 dibanding 4.000. Jadi kalau dokter Risma pasien udah dari 8 tahun yang lalu berpraktek di sini pasti mestinya udah ada. Tapi kita di Bunda ini sudah mengerjakan sekitar 8 tahun screening hipotiroid. Alhamdulillah kita belum dapat 1. Ya, kita sama dengan laboratorium Rodia ya untuk men-screening ini kita belum dapat. Nah, ini contohnya, ini gambar aja saya lihatkan, biar ibu-ibu tahu, terekam. Soalnya pasien-pasien saya yang dapat, terus dia bisa nganter lagi pasien yang lain. Dok, ini anak tetangga saya kok mirip sama anak saya gitu. Jadi dengan melihat mukanya, oh kayak gini loh, wajah anak yang hipotiroid khas. Tapi jangan datang di umur segini, udah kayak begini, biasanya udah terlambat, ya. Jadi udah nggak terselamatkan tuh otaknya. Ya, ini kita lihat ya, ada ini kita lihat penyebab dari mental retardasi. Jadi IQ-nya rendah, tapi sebenarnya bisa diobati kalau kita dapat lebih dini. Lanjut ya. Ini bolak-balik gambar lagi. Lidahnya keluar, mukanya kasar, kulitnya kering kalau kita raba. Dingin badannya karena tiroid ini penting untuk metabolisme tubuh, untuk menghangatkan tubuh. Jadi badannya dingin. Terus ada hernia umbilikal. Ini ya, menonjol kalau kita lihat ya. Nggak semua yang hernia umbilikal itu hipotiroid, tapi salah satunya ya. Kulitnya kering. Terus kita lihat ubun-ubun besarnya terbuka lebar ya. Terus mukanya khas, hipotoni itu artinya bayinya ngeplek. Biasanya ibu-ibunya tuh seneng, dok anak saya baik banget, ganteng, nggak nangis, tidur terus. Oh seneng ibunya, ternyata hipotiroid. Jadi hati-hati, anak itu harus aktif ya, tidur juga nggak boleh kebanyakan. Ini sudah izin dari ibunya untuk di-share ke ibu-ibu yang lain biar kasusnya tidak pada ibu-ibu yang lain ya. Ibunya memotret secara runut bayinya karena dia sudah khawatir dari awal dan mengkhawatirkan ada sesuatu yang terjadi pada bayinya, tapi dokternya nggak tahu ya. Tuh lihat wajahnya ya. Tuh umur 1 tahun 5 bulan. Ini nggak bisa apa-apa, hanya tidur. Umur 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 7 bulan baru mulai diterapi, baru ketahuan kalau dia hipotiroid kongenital. Ya, kita lihat wajahnya khas ya, mukanya kasar, ya, datar ya.
Yang kita bisa tolong adalah pertumbuhannya. Sedikit pertumbuhannya akan ketolong, wajah yang sembab-sembab akan tertolong, tapi yang tidak bisa kita tolong adalah otaknya. Ya, begitu ada sudah lewat dari 3 bulan pengobatan dimulai, otaknya jadi IQ-nya sudah tidak bisa kita tolong. Anak ini tidak masuk SD, dia masuknya di SLB akhirnya. Ya, ini saya hanya mau lihatkan bahwa IQ rata-rata kalau kita lihat anak-anak yang congenital hypothyroid itu adanya di bawah ya, 100 ke bawah. Kalau yang normal ada di antara 100. Ya, kalau dia diterapi dengan dini hampir sama dengan anak yang normal. Mungkin dari saya itu saja, khusus untuk bayi yang berisiko, yang bayi kecil-kecil untuk di bidang endokrin, risikonya pada waktu dia lahir karena bayinya masih sangat-sangat tidak matur, kelainan endokrinnya juga tidak matang ya. Jadi biasanya bayinya cenderung kekurangan gula darah, ya gula darahnya kurang. Kita tahu gula darah itu penting sekali untuk energi otak, ya. Jadi biasanya takutnya bayinya kejang, ya itu nanti berakibat untuk kepinterannya. Kemudian bayinya cenderung bisa juga malah jadi gula darahnya tinggi. Yang perlu kita follow up, yang perlu kita monitor setelah dia lahir nanti adalah pertumbuhannya. Karena kita harapkan bayi itu kan catch up ya. Bayi kan mungil-mungil kecil-kecil ya, lahir 1800, 1100. Kita maunya nanti kan besarnya seperti ibunya, cantik, tinggi ya. Nah, dia perlu catch up. Catch up ada waktunya. Catch up antara 2 tahun maksimal 3 tahun. Nah, itu kita monitor. Kita harapkan bayi itu masuk ke tinggi potensi genetiknya. 80% bayi yang bayi-bayi kecil itu akan catch up, akan naik. Dan kita perlu lihat ini yang 20% itu. Jangan sampai dia nggak catch up. Ya, jadi yang nggak catch up ini yang perlu kita deteksi dini. Satu lagi, tadi Dokter Clara bilang, naiknya juga nggak boleh kecepatan. Harus masuk di tinggi potensi genetiknya. Berat badannya juga sejalan. Kalau dia terlalu banyak naiknya, tadi fetal origin of adult disease, bisa kegemukan, anaknya kegemukan, risiko apa tadi, penyakit-penyakit yang hipertensi, diabetes mellitus, ya. Jadi biasanya jangan sampai anak ini mengalami kegemukan. Risiko diabetes mellitus akan tinggi. Jadi anak-anak yang ini biasanya kita screening lagi, yang gemuk kita screening lagi di umur 10 tahun untuk penyakit-penyakit tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih Dokter Nanis. Kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Nanis. Masih banyak pertanyaan pasti ya dari Bapak dan Ibu sekalian, seperti misalnya apa yang menyebabkan anak bisa terkena hipotiroid, lalu deteksi dininya sejak kehamilan juga seperti apa. Nanti saya akan berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai gangguan neurologis pada anak yang akan disampaikan oleh Dr. Dewi Hawani, SPAK. Kami persilakan. Terima kasih. Saya akan membahas sedikit tentang gangguan neurologis pada anak. Slide, ya mungkin ini kita mulai sama lagi dengan bayi-bayi resiko tinggi ya. Jadi dengan pertanyaan orang tua, biasanya anak saya kalau ada keluhan lahir prematur, atau ada juga yang lahir tidak menangis, biru, dikatakan ada asfiksia mungkin ya. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang harus dijawab sesegera mungkin. Jadi apakah anak saya akan apa yang akan terjadi pada anak saya, apakah anak saya bisa sembuh, dan bagaimana cara merawat anak saya. Mungkin kita harus mulai dulu dari perkembangan otak ya. Slide. Ya, ini kita lihat bahwa perkembangan otak yang paling pesat itu terjadi pada masa kehamilan ya, sampai 9 bulan, dan dikatakan terjadi perkembangan itu sampai 3 tahun pertama setelah lahir. Perkembangan otak ini sangat penting sekali karena hal-hal yang terjadi selama pada perkembangan ini mungkin bisa mengganggu perkembangan di kemudian hari, bahkan bisa sangat berat. Tentu tergantung dari berat ringannya kelainan yang terjadi. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini adalah tahapan-tahapan perkembangan otak. Jadi tahapan perkembangan otak itu yang sangat pesat itu mulai dari kira-kira 5 bulan pertama itu membentuk dari mulai tabung saraf sampai bisa berlekuk-lekuk, dan nanti pada juga terbentuknya sel-sel otak yang sangat banyak itu terjadi pada masa 5 bulan pertama, dan itu adalah modal seorang anak untuk
bertumbuh dan berkembang. Sel otak yang sudah sel otak yang ada itu akan berkembang dan tidak akan bertambah lagi. Kalau pada keadaan-keadaan ini sampai terjadi kerusakan, maka akan menyebabkan gangguan neurologis. Gangguan neurologisnya bisa mulai yang dari sangat ringan sampai yang sangat berat, tergantung dari luasnya kerusakan otak yang terjadi. Sebentar, slide-nya tadi, slide berikutnya. Nah, ini setelah sekitar usia 8 sampai 9 bulan, perkembangan otak itu masih tetap berlangsung, di mana terjadi mielinisasi dan pembentukan sinaps. Sinaps inilah yang sebetulnya merupakan mielinisasi, dan sinaps ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali pada perkembangan otak, karena dengan bertambah banyaknya sinaps itu akan menyebabkan membuat kecerdasan seorang anak juga makin bertambah. Dan gangguan-gangguan pada periode ini yang tentunya bisa menyebabkan gangguan-gangguan tadi, seperti pada anak prematur, pada anak-anak yang lahir dengan asfiksia atau tidak langsung menangis. Perkembangan otaknya yang terjadi adalah pada pembentukan mielinisasi dan pembentukan sinaps ini mungkin yang terganggu. Slide. Nah, ini sinaptogenesis yang kita sebutkan. Nah, sinaps-sinaps ini seharusnya berkembang terus sampai usia sekitar 3 tahun, dan bahkan kata Dr. Lu sebetulnya sinaps ini tetap berkembang sampai kita dewasa. Jadi perkembangan sinaps ini sangat penting sekali untuk anak bisa berkembang dengan baik. Slide. Nah, ini juga sama, masih sinaps-sinapsnya. Slide. Nah, ini apa yang terjadi bila perkembangan otak anak itu terganggu? Jadi tadi saya katakan bahwa itu tergantung dari kapan terjadinya kelainan gangguan pada otak. Kalau misalnya pada awal-awal kehamilan tentu sangat berat, tetapi pada akhir-akhir misalnya terjadi pada sekitar kehamilan atau setelah lahir, itu bisa tergantung dari berat ringannya kelainan yang akan terjadi. Slide. Nah, ini gangguan-gangguan yang bisa terjadi pada otak ya, yang mungkin ini sebenarnya tugas saya harus menjawab tadi ya, karena kalau orang tua merasa anak saya nanti bagaimana, kita melihat bagaimana otaknya, kapan terjadi gangguan, sehingga kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian hari pada anak ini. Slide lagi. Nah, ini juga gangguan pada pengembangan otak yang mungkin jadi kepalanya menjadi kecil, menjadi besar ya. Kalau kita lihat dengan sekarang kita beruntung punya alat yang bisa mendeteksi gangguan-gangguan ini lebih awal, maksudnya dengan pemeriksaan yang lebih canggih gitu, dengan pemeriksaan MRI, CT scan ini bisa kita lihat. Ya, gangguan yang sering terjadi pada kalau misal gangguan di otak itu pada saat sekitar persalinan, jadi pada anak prematur atau pada bayi yang asfiksia, mungkin gangguan-gangguan yang kemungkinan kita khawatirkan ada gangguan cerebral palsy yang paling berat, dan bisa juga gangguan intelektual. Tentu hal ini yang kita harapkan tidak terjadi, tidak kita harapkan terjadi, sehingga kelainan ini harus kita deteksi sedini mungkin. Tadi saya juga mungkin juga gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan. Ya, ini tadi perkembangan otak itu, jadi sebetulnya perkembangan otak itu mencerminkan dari perkembangan kemampuan anak itu sebetulnya mencerminkan ke perkembangan otak. Tadi mungkin dokter ini sudah mengatakan bahwa ada perkembangan yang harus kita pantau adalah tentang segala aspek-aspek kemampuan anak. Perkembangan itu ada perkembangan motorik kasar, motorik halus, kemampuan dia berkomunikasi, kemampuan intelektual yang harus kita deteksi sedini mungkin. Jadi deteksi dini itu tujuannya adalah untuk mengetahui bila ada kelainan pada saat seawal mungkin, sehingga kita bisa melakukan intervensi sedini mungkin. Jadi pemeriksaan-pemeriksaan itu bisa dengan melakukan pemeriksaan tes perkembangan untuk screening awal, dan bila misal kita temukan sesuatu kecurigaan untuk suatu gangguan, mungkin kita memerlukan pemeriksaan neurologis yang lebih lengkap, ya mulai dari bisa pemeriksaan fisik yang lebih detail, sampai mungkin kita memerlukan pemeriksaan seperti MRI, CT scan, atau malah mungkin kita memerlukan pemeriksaan untuk pendengaran. Jadi kenapa kita ingin melakukan pemeriksaan lebih dini, lebih awal? Karena kita tahu
tadi mungkin saya lupa sampaikan bahwa perkembangan otak, plastisitas otak yang terjadi pada 3 tahun pertama itu merupakan suatu golden period di mana kalau kelainan itu kita temukan di atas itu mungkin kemungkinan anak yang dengan gangguan neurologis ini tidak berkembang secara optimal, tetapi bila kita temukan pada masa-masa yang lebih awal, mudah-mudahan dengan intervensi yang baik anak ini akan berkembang secara optimal, walaupun mungkin kelainannya berat, mungkin tidak bisa disembuhkan, tetapi kita bisa memberikan kualitas yang lebih baik daripada kalau tidak kita temukan pada lebih awal. Ini tes perkembangan, ini juga ini adalah satu pemeriksaan lingkar kepala yang mencerminkan perkembangan otak. Jadi penting sekali dilakukan pemeriksaan lingkar kepala karena besarnya lingkar kepala ini merupakan cerminan dari pertumbuhan dari massa otak itu tadi ya. Kemudian ini juga pemeriksaan neurologis yang lebih detail. Mungkin kalau misalnya tadi tes perkembangan hanya melihat kemampuan perkembangan motorik, aspek motorik, berbahasa atau bersosialisasinya, tetapi ada pemeriksaan, mungkin kita memerlukan pemeriksaan yang lebih detail dengan pemeriksaan neurologis. Slide. Ya, ini juga pada kelainan cerebral palsy di mana kelainan otak yang cukup berat, mungkin kita melihat tanda-tanda yang awal dari cerebral palsy itu kalau bisa kita temukan pada yang lebih dini. Jadi kalau bisa kelainan-kelainan ini kita ketemukan pada sebelum usia 6 bulan dengan pemeriksaan ini kita bisa temukan lebih awal. Bayi prematur mungkin bayi yang beresiko ini tergantung dari kelainan tentunya ya, 5-10% itu mungkin bisa memiliki gangguan motorik. Dan ini ada suatu studi juga mengatakan sekitar 25-50% anak-anak dengan bayi prematur ini mungkin pada kemudian harinya menderita gangguan belajar akibat ada masalah-masalah pada kognitif, mungkin gangguan perilaku atau perhatian, sehingga hal-hal ini harus kita pantau lebih awal, kita temukan lebih awal supaya tidak terjadi. Karena sebetulnya yang kita sebut bayi dengan resiko itu adalah beresiko bisa terjadi, bisa tidak. Kalau kita temukan lebih awal, tentunya kita bisa mengatasinya lebih dini sehingga hal-hal yang mungkin ini terjadi bisa kita hindari. Mungkin itu ya, ini juga sama bayi prematur, slide. Nah, selain itu juga bayi prematur ada kemungkinan untuk terjadinya gangguan penglihatan ya, slide. Nah, ini adalah kalau misalnya bayi-bayi dengan asfiksia, jadi bukan prematur tetapi bayi yang lahirnya cukup bulan tetapi mengalami gangguan respirasi pada saat lahir, tidak langsung nangis, biru, jadi gangguan-gangguan juga mungkin akan mirip seperti bayi-bayi yang prematur, sehingga kita harus tetap melakukan suatu pemantauan, pemeriksaan yang berkala untuk mendeteksi kalau ada ditakutkan terjadi gangguan-gangguan neurologis. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh narasumber kita sudah menyampaikan presentasinya, dan kami persilakan, kami akan membatasi menjadi 2 atau 3 pertanyaan hari ini. Silakan. Saya di pertanyaan, Amar sekarang udah 16 bulan, saya berencana mau mensekolahkan. Apakah sudah perlu disekolahkan? Dan yang setahu saya secara psikologi juga ada yang bilang harus pakai shadow. Saya juga kurang mengerti untuk itu. Kalau dilihat juga mungkin Amar walaupun hasil MRI-nya sangat jelek secara klinis, dia sudah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat gitu, dan secara kognitif dia tidak terganggu. Kalau kita bicara sekolah gitu ya, sekolah itu kan biasanya ketika anak itu, kalau kita bicara sekolah, term sekolah ketika anak itu sudah usianya berapa tuh? 6 tahun ke atas gitu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya ketika anak usianya di bawah katakanlah kalau 4 tahun itu TK, di bawah 4 tahun sebetulnya yang diperlukan adalah kan menstimulasi aspek-aspek perkembangannya. Nah, menstimulasi aspek-aspek perkembangannya itu sebetulnya bisa dilakukan oleh tidak hanya di sekolah. Artinya yang terbaik apalagi adalah dilakukan oleh orang tua di rumah, seperti itu. Kalau ditujukannya misalnya untuk bisa berteman dan sebagainya, itu juga ada kok misalnya kegiatan-kegiatan yang
kalau sekolah itu kan kita bicara tentang sesuatu yang rutin ya. Nah itu juga ada yang hanya kita bisa insidental datang, kemudian Amar bisa mengenal, bisa bertemu dengan teman-teman yang seusia seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam menstimulasi aspek-aspek perkembangannya, saya pikir orang tua adalah guru yang paling baik buat Amar dan anak-anak pada usia-usia seperti itu, pada usia 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Gitu. Tadi kan Ibu menanyakan perlu shadow atau tidak, tapi kalau saya pikir untuk sekolah itu kayak tadi kan ke stimulasi, jadi lebih baik orang tua dulu saja karena kalau misalnya di sekolah itu kan anak-anaknya juga banyak kan seperti itu ya, ada mungkin nggak banyak sekali, mungkin 7 orang, tapi kan jadi terbatas. Kalau Ibu kan bisa full untuk memberikan stimulasi yang tepat. Mungkin Dokter Rini mau menambahkan? Ada yang ingin ditambahkan lagi? Silakan Dok. Iya, tadi saya sama dengan Ibu Rini bahwa prinsipnya stimulasi ya. Jadi yang namanya sekolah tanda kutip itu namanya formal. Jadi kalau istilahnya PAUD nanti prasekolah istilahnya lebih banyak kayak stimulasi ya. Dan prinsipnya harus dengan orang tua. Jadi seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali ya. Jadi di luar kan banyak ya, ada sekolah baby, kan sering ditanya kapan sih bayi boleh sekolah. Dulu kita ini yang sekarang produk sekarang ini kan dulu nggak sekolah itu bayi ya, kita sekolah TK ya, palingnya SD langsung ya. Jadi jadi juga nih jadi dokter ya, jadi psikolog. Jadi kalau sekarang bayinya udah sekolah, nanti jadi apa nanti gedenya ya? Nggak mau sekolah dia biasanya. Udah resisten. Jadi waktu masuk sekolah SD dia udah bosen. Kalau nggak di TK yang terlalu lama ya, nanti dia pas TK besarnya dia udah males untuk sekolah ya. Jadi mungkin kalaupun banyak tawaran dilihat satu persatu keuntungan dan kerugiannya. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, mungkin ini Amar ini Amar ini menarik karena dianya riwayatnya dengan prematur, ya dengan ada faktor resiko gangguan tumbuh kembang. Pertanyaannya sekarang udah 16 bulan. Apakah perlu sekolah atau tidak? Tadi dokter ini juga sudah mengatakan bahwa memang prinsipnya pada anak-anak ini harus dia diberi stimulasi, tetapi pada Amar ini karena dia mempunyai faktor resiko, tentunya kita harus tahu dulu profil perkembangannya dia bagaimana. Apakah sudah sesuai dengan semua aspek perkembangan, jadi dari segi motorik kasar, motorik halus, berbahasa, bersosialisasi, dan emosinya kita harus lihat dulu apakah memang sudah optimal atau tidak, karena sudah sesuai dengan usianya atau tidak, karena kita tahu bahwa bayi-bayi yang prematur apalagi dengan ada stroke di otaknya ya, dianya ada risiko untuk terjadi gangguan gangguan motoriknya itu juga mungkin akan mempengaruhi aspek-aspek perkembangan yang lain. Jadi kita harus lihat dan stimulasinya juga mungkin harus dipantau gitu. Jadi mungkin nanti dokter Luh mungkin bisa memberikan masukan yang banyak bahwa anak ini misalnya kita lihat profil perkembangannya, yang terlambat adalah motorik, atau misalnya kelihatan sosialisasinya tidak berkembang, kemampuan emosionalnya juga berkembangnya juga terlambat. Jadi stimulasi apa yang harus diberikan itu mungkin tidak bisa didapatkan dari sekolah. Jadi mungkin harus berkonsultasi dengan para tim ini gitu. Jadi ini harus bagaimana anak ini menstimulasinya, apakah tahapan-tahapan apa yang kita harapkan dicapai, itu bisa kita lihat dari profil perkembangan si seanak itu. Jadi mungkin memang harus sama-sama sama ibunya. Dia tidak masukkan ke sekolah karena kalau misalnya kayak brain gym, sekolah-sekolah yang lain itu mereka menangani anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip normal ya. Sedangkan Amar kan mungkin bermasalah, jadi mungkin kita harus sama-sama ada perhatian khusus ya. Baik, Dokter Luh yang akan segera menambahkan, silakan. Ya, saya ingat betul waktu itu Dokter Tiwi menghubungi saya menyampaikan mengenai Amar. Saya memang waktu itu awalnya tidak melihat terlebih dahulu hasil CT scan atau MRI. Saya hanya melihat secara umum. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada contoh apa yang dialami oleh Amar, nampak jelas bahwa sekalipun secara struktural anatomis di otak ada masalah, tapi nampaknya stimulasinya berjalan sangat-sangat baik. Sehingga sekalipun ada, kalau mata yang betul-betul profesional akan melihat. Tapi kalau secara umum
tidak nampak sama sekali. Jadi itu amazing dari stimulasi. Dan saya sampaikan ke bundanya Amar, ini stimulasi sudah berjalan sangat baik. Nah kemudian yang tadi mengenai, saya ada satu slide yang sangat baik, coba terus. Ya, jadi hati-hati kalau kita hendak menyekolahkan gitu. Kita harus hati-hati, apa maksud sekolah? Sekolah itu kan sesuatu yang struktural, terstruktur, sistematis dengan sekolah dan segala macam. Coba kita lihat slide di sini. Jadi untuk bisa menulis ada 19 poin yang harus dipenuhi dulu prasyaratnya oleh seorang anak. Di sisi kiri ini ada kemampuan intelektualnya, persepsi visual. Dalam hari ini persepsi visual adalah untuk menulis, ini kan harus bisa anak membedakan antara huruf P besar, P kecil, S, I, dan seterusnya. Ini harus ada mampu memahami persepsi visual, ngerti ada beda antara huruf A dan B dan D dan P dan seterusnya. Prasyarat berikutnya adalah posturnya harus bisa tegak. Anak-anak nggak mungkin bisa nulis dengan posisi demikian atau kemudian leto demikian. Keseimbangannya harus bagus. Kemudian yang berikutnya, memori berurutannya kalau menulis main, jadi A, I, N. Jadi harus terpaham memori mulai dari M, A, I, N. Jadi kalau enggak, ingatnya cuma N belakang atau I, N belakang saja. Nah, kemudian berikutnya harus memahami bicara bahasa. Bahasa dalam hal ini mengerti, bisa menyimpannya di dalam bentuk memori. Kemudian harus ngerti keterampilan berurutan. Kalau saya mau menulis, saya harus memegang pensil dengan tepat, badan kiri saya menahan, saya menulis di dalam garis itu, tidak melewati garis ke atas, garis ke bawah. Harus ada motivasi, harus bisa mengintegrasikan guru bicara apa, anak akan melakukan apa. Kemudian representasi simbolik dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat bahwa simple, menulis simple. Malah sekarang banyak yang terjadi ada les calistung, baca, tulis, hitung pada anak di bawah 4 tahun. Sering saya tanya pada orang tua, sebenarnya tujuannya apa sih Bu? Apakah anak ibu ini memang pada usia sekarang ini harus menandatangani cek? Atau harus membaca surat-surat berharga? Enggak dok. Nah buat apa? Takut dok nanti bahwa SD-nya akan begini begitu. Ibu, anak ibu sekarang umur berapa? 4 tahun, masih ada waktu 2 tahun, 3 tahun. Kenapa begitu panik? Dan yang paling penting adalah fungsi eksekutif. Saya ada beberapa ini, ada psikolog. Jika dipush pada usia di mana belum matang fungsi eksekutifnya, itu akan hormon kortisol akan naik, akan memunculkan depresi. Jangan salah, anak-anak dengan beban di punggungnya, ranselnya begitu berat, berjalan ini. Tidak ada motivasi sama sekali. Nah, jadi akhirnya kalau kita lihat di sini, hati-hatilah. Apa maksud sekolah ini apa gitu ya? Mungkin saya lebih pendapat sekolah bukan di sekolah itu, tapi sekolah hidup, sekolah kehidupan, dan itu di rumah yang paling baik, dan itu oleh orang tua, bukan hanya ibu, ayah juga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Terima kasih Dokter Lu. Tapi maaf ya, ini saya agak gregetan karena sudah ada Mbak Ratih Ibrahim di sini. Saya tuh nggak bisa tahan gitu ya untuk nggak nanya sedikit aja. Saya todong, maaf ya Mbak. Karena gini, ini meneruskan pertanyaan yang tadi sebenarnya. Banyak tekanan yang datang pada orang tua ketika anak-anak teman kita sudah sibuk disekolahkan di sekolah prasekolah. Anak gue dong udah sekolah internasional lagi kan. Umur berapa? 2 tahun. Udah bisa tuh duduk manis, main-main sama teman-teman. Nah, mengingat jawaban-jawaban tadi sebenarnya jawaban tadi sebenarnya lebih mensupport kita para orang tua, kasih stimulasi aja banyak. Uang bapak ibu ada, pinter lagi gitu kan. Nah sebenarnya harus pilih yang mana dong Mbak Ratih? Nah banyak yang ngefans loh sama Mbak Ratih di belakang sana. Coba dong berdiri sedikit biar kelihatan wajah saya sekarang benar-benar dulu dong. Menyekolahkan anak bukan sesuatu yang haram, bahkan sejak usia yang sangat dini. Tapi seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan saya di depan, kita harus betul-betul tahu tujuan menyekolahkan anaknya untuk apa, sehingga nggak lebay.
gitu ya. Nah, terus setelah tahu tujuannya, sebetulnya yang menjadi syarat utama adalah kita sungguh-sungguh tahu anak kita ada di tahapan perkembangan yang mana. Sehingga ketika kita memotivasi anak, itu betul-betul sesuai dengan tahapan perkembangannya, kemampuan dia, termasuk kemampuan bagaimana daya kognisinya, berpikirnya, motoriknya, terus perkembangan-perkembangan yang lain. Nah, seringkali yang terjadi adalah pada saat kita mengirimkan anaknya sekolah gitu, muda, itu lantaran ngikutin tren aja. Karena kalau nggak disekolahin, aduh nggak keren banget deh gue gitu ya. Terus pilih sekolah yang harganya mungkin uang pangkalnya seharga tas Birkin gitu. Jadi kalau enggak rasanya nggak asik. Padahal bukan di situ tujuannya. Kenapa kok saya tidak anti dengan sekolah di usia yang lebih dini? Karena seringkali kalau distimulasinya di rumah aja, akhirnya anaknya belajarnya ML terus, mama lagi gitu. Jadi tujuannya apa? Oh, supaya dia ketemu sama anak yang lebih banyak, bisa main jumpalitan di lingkungan yang aman daripada di mall misalnya gitu, supaya dia ketemu anak-anak yang lebih banyak. Jadi kita konsisten aja di situ. Sehingga pada saat ada ibu-ibu yang lain bilang misalnya ya, anak kamu masih lari-lari ya gitu, masih guling-guling, masih loncat-loncat, manjat-manjat, dipanggil aja susah bener, belum lagi dia heboh gitu sendiri. Sementara anak saya udah bisa duduk, kitanya bisa tetap cool sama pede aja. Misalnya kita lihat, oh yang di situ emang anak perempuan lebih anteng, yang anak kita anak laki, jumpalitan, ya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Kalau bapaknya yang seumuran suami saya misalnya jumpalitan, itu kan malah aneh gitu. Jadi tetap mesti tahu gitu ya. Sehingga jadi orang tua kita tetap confident dan fokus kepada tujuan kita menyekolahkan anak apa. Jadi sekolah wajib adalah umur 6 tahun, begitu kan ya? Ya, di bawah 6 tahun itu hukumnya gak wajib. Di atas 6 tahun, ya. Yang wajib 7 tahun malah ya. Jadi kan banyak nih, SD kan sekarang 6 tahun. Banyak nih orang tua yang kejar tayang. Jadi belum 6 tahun aja udah dipaksa anaknya sekolah. Katanya gini, makin cepat sekolah makin baik karena berarti dia akan lulus lebih dulu dari teman-temannya. Padahal ingat loh, yang namanya tahapan perkembangan anak itu nggak bisa dipaksain. Buah aja yang mateng pohon jadinya lebih bagus. Apa-apa yang alamiah lebih bagus. Jadi kita sabar-sabarlah nungguin anak kita untuk mateng, supaya pada saat dia masuk ke SD yang usia wajib sekolah tadi, dia betul-betul sudah mateng semuanya, dia bisa berkompetisi secara fair dengan teman-temannya, karena semakin muda anak, beda umur 2 minggu aja signifikan kematangannya. Udah ya, nanti aku jadi narasumber berikut. Dengan sangat menyesal, sesi tanya jawab ini harus kami tutup Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu yang sudah menunjukkan hampir pukul 12, saatnya makan siang. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung tanya kepada narasumber kita. Dan sekarang ini kita juga akan segera masuki sesi berikutnya, yaitu peresmian dari klinik tentunya Bunda Growth and Development Clinic ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para narasumber atas waktu dan informasi yang sudah diberikan. Semoga berkah dari Tuhan semakin banyak ya atas kebaikan hatinya merawat bayi-bayi yang tentunya akan menjadi masa depan bangsa kita yang akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya Melani Putria mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama dari direksi PT Unamedik, kami mengucapkan selamat kepada seluruh anggota tim dari klinik yang akan segera kita buka, dan insya Allah mudah-mudahan ini merupakan langkah awal dari langkah panjang yang akan kita miliki. Pertama mungkin saya minta bantuan dokter Lono. Ya, dari sini. Foto.
Halo, saya Dr. Mirta Widya. Saya adalah Direktur Rumah Sakit Bunda Jakarta. Tujuan dari dibentuknya Bunda Growth and Developmental Clinic adalah tentunya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita ketahui bahwa sekarang ini banyak anak-anak yang mempunyai masalah, dan kita sebagai rumah sakit ibu dan anak yang sudah 40 tahun ada di Jakarta, tentunya kita mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang paripurna untuk pasien yang kita layanin. Pertumbuhan seorang anak tidak selalu berjalan dengan lancar. Klinik tumbuh kembang ini dibentuk dalam upaya untuk mendeteksi dan melakukan penilaian secara dini kelainan-kelainan yang terjadi dalam tumbuh kembang seorang anak tersebut, dan memecahkan masalah-masalah di mana terjadi kelainan-kelainan yang terlihat di dalam tumbuh kembang anak tersebut. Dengan dibukanya Bunda Growth and Development Clinic ini diharapkan bayi dan anak yang berisiko mendapatkan terapi atau pengobatan yang optimal sehingga mereka bisa tumbuh secara optimal. Klinik ini dibentuk untuk melakukan deteksi dan penilaian secara dini kelainan-kelainan tumbuh kembang yang bisa terjadi pada seorang anak dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terlihat pada penyimpangan tumbuh kembang tersebut. Bayi yang biasanya dirawat di poliklinik Growth and Developmental Care itu adalah suatu bayi yang mempunyai resiko tinggi. Misalnya adalah bayi yang dirawat di neonatal ICU, terutama untuk bayi prematur. Walaupun bukan hanya bayi prematur, bayi cukup bulan juga yang mengalami perawatan di neonatal ICU sebaiknya juga dipantau di poliklinik Growth and Developmental Care. Tentu saja tidak semua bayi ataupun anak yang kita akan pantau. Biasanya ada faktor-faktor risiko di mana kita telah mengetahui kemungkinan terjadi gangguan tumbuh kembang anak ini. Misalnya pada bayi-bayi kecil, bayi-bayi yang lahir prematur, bayi-bayi dengan berat lahir rendah, dan lain-lain. Bayi-bayi ini kenapa harus dipantau? Karena dia merupakan resiko tinggi. Dari lahir dia memerlukan perawatan di neonatal ICU, dan akan banyak gejala-gejala pada saat dia dirawat ya, yang ditanganin di neonatal ICU yang dapat mengakibatkan beberapa komplikasi. Tidak semua memang komplikasi ini akan dialami oleh bayi-bayi yang dirawat di neonatal ICU. Ada beberapa mungkin dalam persentase yang tidak tinggi, tapi walaupun bayi itu dalam kondisi prima pada saat dipulangkan, kita tetap harus memantau pertumbuhan dan perkembangannya di kemudian hari, karena bayi tersebut tidak boleh terlalu obesitas dan tidak boleh juga terlalu gizi yang kurang. Jadi kurva pertumbuhannya itu harus sesuai dengan kurva bayi-bayi normal. Walaupun kita secara kasat mata tidak mengetahui ada kelainan, tetapi begitu dengan tes yang dilakukan kita menemukannya dengan dini, sehingga tata laksananya itu lebih cepat kita atasi. Hal ini perlu kita memang laksanakan dengan baik. Kenapa? Karena kita mau menghasilkan bayi-bayi risiko tinggi yang tumbuh kembangnya optimal ya, dan di kemudian hari tidak menjadi masalah. Kalau untuk di poli tumbuh kembang ini saya lebih bergerak untuk memonitor pertumbuhan anak. Jadi anak-anak yang mengalami masalah pertumbuhan akan coba kita tangani masalahnya secara optimal. Kita tahu dalam masalah pertumbuhan sesudah lahir, anak itu dipengaruhi oleh beberapa hormon pertumbuhan, hormon tiroid dan hormon insulin. Jadi di situ kita memonitor pertumbuhannya apakah ada masalah atau tidak. Dan kemudian setelah dia memasuki pubertas, apakah ada masalah di masalah pubertasnya atau tidak. Sebagai seorang psikolog, saya biasa menangani anak-anak dengan berbagai macam gangguan perilaku dan juga
anak-anak yang mengalami beberapa gangguan atau keterlambatan dalam berbagai aspek, seperti aspek kecerdasan, kemudian juga dalam area sosial dan emosi. Selain menangani anak-anak yang bermasalah, sebagai psikolog saya juga berperan dalam meningkatkan kemampuan anak yang memang sudah baik supaya mereka dapat berkembang menjadi lebih optimal lagi dalam bentuk pemberian psikoedukasi kepada para orang tua dalam rangka bagaimana mereka bisa mengasuh anaknya menjadi lebih baik lagi.